Pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti ketika pelajaran dimudahkan oleh Allah. Oke, silakan Ricky dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Hari ini semua sudah berdoa. Hari ini siapa temannya yang tidak masuk ya? Apakah masuk semua? Masuk semua, Ibu. Oke, siap. Anak-anak hebat Ibu semuanya rajin ke sekolah ya. Oke, nah kali ini Ya, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan menjelaskan pelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tema 2 ya, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian nanti akan menjelaskan informasi penting yang ada di dalam teks, kemudian menjelaskan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kalian uraikan aspek-aspek tersebut ke dalam peta pikiran. Nah, kalau sudah selesai, nanti hasilnya kalian presentasikan di depan kelas bersama dengan teman-teman lainnya. Kemudian nanti untuk pelajaran selanjutnya yaitu menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah itu, kalian akan membuat laporan ya, laporan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Siap semuanya? Siap, Bu. Oke, sebelum Siap, kita Ibu. mulai ke pelajaran, sekarang tanggal berapa? Siapa yang tahu? Tanggal 18, Bu. Tanggal 18. Tanggal 18. Iya. Berarti kemarin tanggal berapa ya? 17 Agustus, Bu. Upacara, Bu. 17. Hari Merdeka, Bu Guru. Oke, sebentar. Hari Merdeka. Nah, untuk memperingati Hari Kemerdekaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Semuanya sudah hafal lagu Hari Merdeka? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, kita menyanyikan bersama-sama ya. Dalam hitungan 3 kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari lahir Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka, merdeka. Selama hayat di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia, tetap membela negara kita. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Nah, yang baru kalian nyanyikan itu apa judulnya? 17 Agustus. Merdeka, Bu. Hari 17 Merdeka. Agustus apa Hari Merdeka? Hari Merdeka. Iya, betul Nina, Hari Merdeka. Oke, Terima baik. kasih, Bu Guru. Menurut kalian nih, lagu Hari Merdeka itu mempunyai makna apa sih? Makna perjuangan, Bu. Apa, Riki? Nggak kedengeran nih. Bu Guru. Bu Guru. Perjuangan. Apalagi? Semangat. Semangat, ya, semangat kemerdekaan ya. Oke, kira-kira nih, kalau misalkan kita belum merdeka sampai sekarang, apa yang akan terjadi? Masih dijajah, Bu.
Masih Aku nggak bisa dijajah. sekolah, Bu. Nggak Tidak bisa Iya, sekolah. tidak bisa Betul. jalan-jalan, Bu Nggak Guru. bisa jalan-jalan, masih dijajah ya. Nah, Iya, siapa yang membuat negara kita menjadi merdeka? pahlawan. Pahlawan, betul. Para pahlawan, apa yang dilakukan para pahlawan sehingga mereka dapat membuat Indonesia menjadi merdeka? Berperang, Bu. Iya, betul, berperang. Pinter. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini, ya, di buku kalian juga sebenarnya ada ya. Oke, baik, sebentar. Nah, perhatikan teks berikut sudah terlihat semuanya. Di buku kalian juga ada ya, nanti kalian bisa lihat di buku kalian. Oke, baik. Nah, bacalah teks berikut. Apa judulnya? Pertempuran Ambarawa, Bu. Tempur Bu. Pertempuran Pertempuran Ambarawa, Bu Guru. Ambarawa. Baik, Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca. Nanti akan ada pertanyaan dari Bu Guru. Oke, 5 menit membaca. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Sudah 5 menit sudah dibaca semua ya. Baik, sekarang Bu Guru mau tanya nih. Udah, Bu. Apa informasi yang kalian dapat dari teks tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kira-kira nih, informasi apa sih yang kamu dapat dari teks tersebut? Silakan, angkat tangannya. Yuk, anak-anak ibu yang pintar-pintar pasti bisa. Ya, Riki boleh. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran, Bu. Oke, baik. Informasinya begitu. Ya, lanjut silakan, Hudani. Apa? Ya. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Jadi pertempuran itu selama 4 hari ya, Bu? Iya, betul. Itu sesuai dengan di teks ya. Satu orang lagi deh. Siapa yang mau mencoba mencari informasi di dalam teks? Saya Bu Guru. Boleh. Tanggal 12 Desember 1945 terjadi Perang Ambarawa, Bu Guru. Iya, betul sekali ya. Anak-anak ibu sudah pintar sekali mencari informasi yang berkaitan dengan informasi yang terdapat di dalam teks. Oke, baik. Nah, sekarang selain manusia ya, para pahlawan itu kan berjuang itu sendiri apa bersama-sama? Bersama-sama, Bu. Bersama-sama, Bu Guru. Bersama-sama. Apa yang dilakukan bersama-sama? Berjuang. Berjuang ya, bergotong royong, bekerja sama ya. Dan ternyata yang bekerja sama itu bukan hanya para pahlawan kita, bukan hanya manusia saja yang bekerja sama. Ternyata hewan pun ada yang hidupnya saling bekerja sama. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan hewan apakah yang hidupnya itu saling bekerja sama? Semut. Semut. Betul. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Oke, gambar apa ini? Semut. Apa yang dilakukan semut? Sedang apa mereka? Mengangkat ranting, Bu Guru. Iya. Sendiri apa bersama-sama? Sama-sama. Bersama-sama. Itu adalah contoh perilaku hewan ya terhadap lingkungan. Ya, yaitu dengan bekerja sama. Semut, lebah itu hidupnya saling bekerja sama. Oke, baik. Contoh lainnya tadi ya, ada lebah, ada hena. Kita lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Kita tebak, apa nama hewan berikut ini? Pernah lihat hewan ini? Bunglon. Pernah, Bu. Pernah. Di mana? Siapa? Ada yang pernah ketemu lihat langsung nggak? Kadar. Pernah, Bu Guru. Oh iya, oke baik. Apa tadi namanya? Ada di belakang rumah saya, Bu Guru. Ada di belakang rumahnya Novia.
Iya, Bu. Oke, baik. Namanya adalah Bunglon. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang hewan tersebut? Berubah warnanya, Bu Guru. Dia bisa Berubah berubah-ubah, warna. Bu. Oke, berubah warna ya. Jadi menurut kalian ciri khasnya adalah ya, Berubah. berubah warna. Nah, ternyata merubah warna kulitnya itu disebut juga dengan mimikri. Kulitnya itu dia berubah sesuai dengan tempat yang ia hinggapi ya. Kalau dia hinggap di kayu, warna kulitnya menyerupai kayu. Tujuannya untuk apa? Melindungi diri, Bu, dari pemangsa. Iya, Dari pemangsa. betul. Oke, sekarang kita tebak hewan berikut. Perhatikan baik-baik. Siap, Bu. Oke, ketahuan. Bapak, Bu, Oke, temannya Pak Hudan itu. hewan apakah ini? Cicak, Bu. Cicak, Guru. Ya. Ya. Di mana kamu dapat menemukan hewan tersebut? Di rumah saya, Bu. Bu. Di rumah. Banyak. Dinding. Di rumahnya banyak ya pastinya ya. Banyak, Bu. Pasti banyak sekali. Kalau bentuk cicak seperti ini pernah melihat tidak? Oh. Pernah, Bu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Pernah, Bu. kondisi cicaknya jadi Saya pernah seperti itu? kejatuhan tuh, Bu. Bagaimana rasanya kejatuhan cicak? Kaget, Saat Bu. dia Ya. jatuh, iya. Ya, nih kira-kira cicaknya kenapa nih ekornya? Dia melindungi diri, Bu. Iya, itu kenapa? Ekornya kenapa? Putus. Putusin, Bu. Untuk apa? Melindungi diri. Bu. Melindungi diri dari Mangsa. iya, Musuhnya Jadi dari Pak nanti Riki. ketika si cicak ini dikejar oleh musuh, supaya musuhnya itu tidak jadi memakannya, dia melepaskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Jadi ekornya itu sebenarnya ketika putus, ekornya masih bergerak. Jadi musuhnya itu akan mengira, oh itu cicaknya. Jadi badan seluruh tubuhnya yang paling depan dia akan lari untuk menyelamatkan diri. Oke. Nah, ini peristiwa putusnya ekor cicak ini disebutnya dengan autotomi. Itu autotomi adalah memutuskan ekornya. Oke, baik. Setelah ini kalian akan bergabung menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Kalian kan sudah tahu ya kelompoknya. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1, Hudani, Nindya, dan Putri. Kelompok 2, Riki, Cindy, dan Nina. Ya, kelompok 3-nya berarti Novi, Nunik, dan Riana. Silahkan berkumpul ya. Perhatikan LKPD yang akan Ibu berikan ini ya. Iya, Bu. Sebelum kalian mengerjakan, kalian lihat petunjuknya ya. Oke, baik. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tadi kan kalian sudah ada tuh membaca teks tentang apa? Yang pertama tadi kita membaca teks tentang apa? Pertempuran Ambarawa. Parawa. Iya, pertempuran Ambarawa. Ambarawa. Oke. Nah, jadi pada kegiatan pertama kalian akan mengerjakan ini kegiatan pertamanya, kalian sudah bergabung dengan kelompok, kemudian tugasnya pertama kalian baca teks terlebih dahulu, teks yang tadi pertempuran Ambarawa, kemudian
Setelah itu kalian lengkapi peta pikiran yang telah tersedia. Nah, nanti di bawah teksnya ada peta pikirannya nih, tuh ya. Nah, nanti kalian buat kalimat dengan menggunakan kata siapa, apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa, ya, berdasarkan teks pertempuran Ambarawa. Ya, berdasarkan teks pertempuran Ambarawa. Oke, kemudian nanti di kegiatan kedua, kalian akan ditugaskan untuk mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, kalian perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Kalau sudah disimak, nanti diskusikan bersama teman-teman. Tulis laporan pengamatannya pada lembar yang telah tersedia. Ya. Jangan lupa anggota kelompoknya ditulis. Tujuan pengamatannya, apa sih tujuan pengamatan kita? Nah, di sini nanti kalian tulis nama hewan dan cara penyesuaian dirinya. Setelah itu baru kesimpulan. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Paham? Baik. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan sebelumnya? Bu. Nggak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan langsung berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, silahkan. Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi bersama teman-teman. Oke? Oke, Bu. Oke. Baik, nah ini waktunya sudah selesai ya. Sudah selesai semua mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan bersama-sama. Oke, sekarang dari kelompok 1 atau kelompok 2 dan kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan peta pikiran yang sudah kalian temukan dari teks? Ya, di sini kan ada 6 kata tanya ya, boleh kalian sebutkan 1 atau 2 deh, 2 dari kata tanya, nanti yang 2 lagi kelompok selanjutnya, yang 2 lagi kelompok selanjutnya. Jadi semua kelompok kebagian ya. Oke, kelompok berapa yang siap? Kelompok 3. Oke, siap. Boleh kelompok 3. Boleh menggunakan Ya, Bu Guru. apa? Kata tanya kapan? Kapan? Boleh, silakan. Kapan terjadinya peristiwa perang Ambarawa? Oke, ada jawabannya di dalam teks? Kalau ada berarti sudah betul. Teman-teman yang lain coba dikonfirmasi. Ada tidak jawabannya di dalam teks? Ada, Bu Guru. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, selanjutnya mau pakai kata apa? Siapa, Teman-teman Ibu? kelompok 3, Bu. Siapa? Riana. Ya, boleh. Siapa? Oke, siapa? Ya, ini masih kelompok 3 ya. Kelompok 3, Riana, Ya, dibantu. baik, kelompok 3. Oke. Siapa? Pertanyaannya apa? Siapa yang memimpin pertempuran Ambarawa? Oke, teman-teman yang lain dari kelompok lain, ada tidak jawabannya di dalam teks? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, berarti kalau ada jawabannya itu sudah tepat ya. Oke, tadi kelompok 3, sekarang tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan duluan? Silakan. Kelompok 1, Bu. Oke, boleh. Kelompok 1, silakan. Di mana peristiwa pertempuran Ambarawa itu terjadi, Bu? Oke, ada jawabannya teman-teman yang lain? Silakan dikonfirmasi dari pertanyaan kelompok 1. Ada, Bu. Ada. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaan keduanya. Kapan, Bu? Sudah? Tadi kapan sudah? Kapan siapa? Tadi di mana? Bagaimana, Bu? Bagaimana belum? Bagaimana boleh? Bagaimana? Bagaimana perjuangan pasukan Indonesia pada pertempuran Ambarawa, Bu?
Oke, ada jawabannya teman-teman? Ada. Ada Bu Ada. Guru. Coba Bu Guru tanya kira-kira jawabannya apa ya? Kira-kira jawabannya apa ya? Bagaimana perjuangan pasukan Indonesia pada pertempuran Ambarawa? Mereka saling bekerja Sama. Mereka saling bekerja sama, kemudian menggunakan taktik yang disebut dengan gelar supit urang. Pernah dengar gak? Nggak pernah, Bu. Taktik Ya, Bu. gelar supit urang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi, ya, sehingga menyebabkan musuhnya benar-benar terpuruk. Oke, nah sekarang lanjut presentasi untuk kegiatan kedua, yaitu mengamati hewan-hewan berikut. Ada 4 nih hewannya, berarti cukup ya. Satu kelompok satu. Menyampaikan nama hewan beserta cara penyesuaian dirinya. Oke, kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok mana yang mau maju duluan? 1, 2, 3. Satu dulu, Bu. Oke, boleh. Kelompok 1 nomor 1 berarti. Nama hewannya apa? Oh, yang nomor 1 itu hitam-hitam kayaknya kelelawar, Bu. Oke, betul. Yang lain, bagaimana yang lain? Setuju tidak? Betul Ibu. Tidak Cara setuju. penyesuaian dirinya bagaimana? Kelelawar itu tidurnya pada siang hari, Bu. Kalau malam dia keluyuran. Baik. Bagaimana yang lain? Setuju dengan pendapat kelompok 1? Setuju, Bu. Setuju Bu. Oke, itu adalah 4 contoh hewan beserta cara penyesuaian dirinya. Dan yang terakhir, dari 4 jenis hewan ini, kemudian dari cara menyesuaikan dirinya, siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, dari 4 jenis hewan yang berbeda dengan 4 bentuk penyesuaian diri yang berbeda pula, kira-kira kesimpulannya apa? Oke, yang bisa jawab dapat bintang seperti biasa. Aku mau Kesimpulannya, jawab dong Bu. silakan dijawab kesimpulannya. Tiap hewan itu Bu Guru dia punya ciri sendiri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti tadi beruang dia punya bulu tebal karena memang daerahnya itu dingin untuk melindungi suhu tubuhnya agar tetap hangat. Iya, bagaimana teman-teman yang lain setuju dengan kesimpulan yang diberikan oleh Nina? Setuju, Bu. Setuju. Oke, sepertinya sudah mengantuk sekali ya, karena sudah jam berapa ini. Oke, tetap semangat ya semuanya. Pembelajaran hari ini tentang teks mencari peta pikiran ya, kemudian juga tentang hewan dan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Tadi kesimpulannya sudah diberikan oleh Nina. Oke, baik. Sekarang kalian kembali lagi ke kursinya masing-masing ya. Kembali lagi ke kursinya masing-masing dan siap untuk mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu berikan. Sudah siap semuanya? Siap, Siap. Bu. Udah siap Bu. Oke, baik. Sudah duduk di kursinya masing-masing. Silahkan dikerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Ya. Oke, baik, sudah selesai semua? Sudah Sudah. Ibu. Oke, anak-anak Ibu pinter-pinter semua. Semoga jawabannya banyak yang betul ya. Oke, baik. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Ekspresikan diri kalian. Senang, sedih, bosan, atau bagaimana? Ekspresikan. Coba dengan ekspresi wajahnya. Guru pengen lihat. Aku ngantuk Bu Guru. Oke, kalau ngantuk. Pengen jajan, Bu. Pengen jajan ya? Oh iya, dari tadi belum ada istirahat ya, Masya Allah. Kalau di Hati-hati sini kalian nih. Oke. Aku lapar Bu Guru. Bagaimana ekspresinya? Coba Bu Guru pengen lihat. Ada yang senyum tidak ya?
Oke, alhamdulillah happy semuanya. Baik, semoga hari ini pelajaran yang Ibu berikan bermanfaat ya, dan kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan cara mencari pengetahuan-pengetahuan lain melalui buku-buku di perpustakaan, atau misalkan yang di rumahnya punya handphone, kalian bisa tuh cari di YouTube ya, gunakan YouTube-nya mencari informasi untuk pengetahuan. Misalkan penasaran nih hewan apa lagi ya yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya selain yang sudah kita pelajari, kalian bisa searching tuh ya di YouTube terutama ya, banyak sekali. Jadi kalau punya handphone jangan cuma dipakai buat main game saja ya Hudani. Ya. Jadi handphonenya dipakai untuk mencari ilmu supaya bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anakku yang hebat-hebat ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan bermanfaat juga untuk orang banyak nantinya. Oke, Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.